Halo bunda-bunda semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya dengan Bubit Dian. Dan pada bahasan kali ini Bubit akan menjelaskan mengapa sih saya kok tetap gemuk setelah saya melahirkan ya. Dan bunda-bunda semuanya, di channel ini Bubit akan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Baik, sebelum kita memulai bahasan pada hari ini, Bubit ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Dan bunda-bunda, Bu Bidan di sini akan mengingatkan bunda-bunda juga bahwa di video-video sebelumnya Bu Bidan sudah menjelaskan bagaimana sih caranya program hamil buat bunda-bunda semuanya, baik untuk bunda-bunda yang baru saja menikah maupun untuk bunda-bunda yang ingin program hamil untuk anak kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, pada video-video tersebut Bu Bidan menjelaskan bagaimana caranya mengetahui masa subur dan kemudian kapan berhubungannya dan lain sebagainya. Baik, silahkan disimak di video ini ya. Baik bunda-bunda semuanya, nah seperti yang kita tahu bahwa pada saat kita hamil itu terjadi banyak sekali perubahan dalam tubuh kita. Nah perubahan ini bermacam-macam bunda. Nah ini perubahannya itu mulai dari perubahan hormonal yang ada dalam kepala kita. Nah kemudian yang terjadi efek dari perubahan hormonal itu memang adanya peningkatan hormon kehamilan sehingga mempersiapkan tubuh kita ini untuk membawa bayi, kemudian untuk juga melahirkannya. Nah perubahan yang terjadi apa? Nah perubahan yang terjadi itu mulai dari penyimpanan lemak yang lebih berbeda seperti yang kita tahu ya, payudara semakin membesar, kemudian bokong juga semakin membesar, dan kemudian ada lebih banyak sekali lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Nah itu memang sudah salah satu fitrah kita sebagai manusia untuk mempersiapkan kehamilan dan juga persalinan. Nah itulah mengapa pada saat kehamilan itu kita mengalami perubahan berat badan yang cukup signifikan. Nah berapa sih biasanya kenaikan berat badannya? Nah ini antara bunda yang satu dengan bunda yang lainnya itu berbeda-beda. Namun itu ada yang naiknya itu hanya sekitar ya 12 kilo maupun ada yang sampai dengan 20 kilo. Nah nanti itu silahkan dibicarakan dengan bidan masing-masing berapa sih kenaikan berat badan yang normal selama kehamilan itu, begitu ya. Pada saat bunda-bunda melahirkan ya, pada saat bayi ini kemudian lahir, kemudian plasenta juga ini lahir, maka secara otomatis ada perubahan di hormonal kita. Jadi plasenta itu tadi memang dia adalah sumber hormon juga. Nah kemudian pada saat dia itu keluar, hormonnya sudah mulai menurun. Nah apa yang terjadi? Memang normalnya cadangan lemak yang ada di tubuh kita itu mulai berangsur-angsur menurun, tidak seperti pada kehamilan kemarin. Jadi biasanya perubahan berat badan ini, turunnya ini juga lumayan banyak biasanya. Nah namun yang harus bunda-bunda tahu bahwa penurunan ini berangsur-angsur ya bunda. Ini tidak langsung turun langsung banyak, itu tidak seperti itu. Biasanya memang turunnya memang itu sesuai dengan berat bayi, kemudian juga berat plasenta dan juga adanya air ketuban. Nah namun kemudian dengan berjalannya waktu ya bunda-bunda, maka berat ini akan berangsur-angsur turun. Nah kemudian tapi Bubit saya itu sudah 3 bulan habis melahirkan, kenapa kok berat badan saya itu masih tidak seperti gadis lagi? Nah ini yang harus bunda-bunda tahu ya, bahwa ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Yang jelas memang tidak semua bunda itu bisa kembali seperti berat badan seperti sebelum saat hamil. Namun ini bunda-bunda, faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah yang pertama, jika bunda masih menyusui maka berat badannya ini memang tidak turun dengan sangat drastis ya. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu pada saat kita menyusui ya bunda-bunda, memang ini berbeda. Jadi mulai dari hormonalnya sendiri berbeda, dan kemudian juga pada saat kita menyusui kan kita memang sering lapar ya bunda-bunda, dan itu adalah hal yang normal begitu. Nah kemudian faktor yang kedua yaitu adanya KB hormonal. Jadi pada bunda-bunda yang menggunakan KB hormonal seperti KB pil menyusui ataupun menggunakan KB suntik yang 3 bulan, itu ada beberapa bunda yang berat badannya itu kurangnya itu tidak banyak. Mengapa? Karena adanya KB hormonal tadi memang begitu. Nah kemudian ada faktor terakhir yang paling mempengaruhi, yaitu bunda-bunda yang olahraga atau tidak. Nah olahraga ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan untuk bunda-bunda yang menyusui ya bunda-bunda, dan juga yang bunda-bunda ingin mengurangi berat badan dengan cara yang benar.
bukan dengan cara diet dan lain sebagainya, karena memang akan lebih sulit ya pada saat kita menyusui untuk diet begitu. Nah, olahraga ini seperti apa sih Bu Bidan yang diperbolehkan untuk bunda-bunda yang baru saja melahirkan? Kalau baru saja melahirkan ini bisa menggunakan ada namanya senam nifas ya bunda-bunda. Nanti silahkan ditanyakan ke Bu Bidannya masing-masing bagaimana sih caranya untuk senam nifas. Nah, kemudian ada juga caranya, yaitu kalau bunda-bunda bayinya sudah lebih besar ya, ini bunda-bunda bisa olahraganya bisa yoga dan juga bisa zumba. Jadi ada banyak sekali. Nah, ini tergantung, ada bunda-bunda yang memang niat sekali ya bunda-bunda, niat sekali untuk seminggu 2-3 kali untuk olahraga, ada yang seperti itu. Namun ada juga yang bilang, Bu Bidan ini sulit sekali karena saya di rumah masih banyak pekerjaan, juga harus menjaga bayi dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang ini faktor yang sangat berpengaruh. Nah, sekarang pertanyaan yang intinya, Bu Bidan, kenapa sih saya kok masih tetap gemuk setelah saya menyusui? Nah, jadi tadi ya bunda-bunda, jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Namun di sini dari Bu Bidan sendiri, Bu Bidan tidak merekomendasikan bunda-bunda yang sedang menyusui ini untuk melakukan diet ketat. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau sedang menyusui ini memang kita membutuhkan banyak sekali nutrisi untuk bayi kita, sehingga kalau seandainya kita itu diet ketat saat kita menyusui, memang air susunya tidak berkurang. Namun yang berkurang adalah zat-zat yang ada di dalam tubuhnya bunda sendiri, sehingga ini tidak baik untuk bundanya begitu. Nah, baik bunda-bunda semuanya, ini semoga menjawab ya. Jadi kalau bunda-bunda ingin bentuk badannya itu lebih baik pada saat bunda-bunda sudah melahirkan, jadi rekomendasi Bu Bidan itu adalah tetap di olahraganya. Nah, kemudian bagaimana dengan KB hormonal? Nah, sebenarnya kalau KB hormonal ini memang dia meningkatkan yang namanya retensi air. Jadi memang ini ya bunda-bunda, ada kandungan airnya memang di tubuh kita itu menjadi lebih tinggi, sedikit, tidak lebih banyak. Nah, namun yang menjadi masalah itu kadang-kadang dari KB hormonal ini kita akan lebih enak makan. Nah, namun yang menjadi masalah biasanya bunda-bunda itu pada saat enak makan itu tambah diteruskan sehingga berat badannya akan menjadi lebih banyak begitu. Ya, baik bunda-bunda semuanya, jangan lupa bunda-bunda jika ingin berat badannya bagus lagi setelah melahirkan, silahkan dikonsultasikan dengan Bu Bidannya masing-masing ya. Selain juga dengan olahraga, nanti bunda-bunda juga boleh sekali untuk konsultasi ke ahli gizi dan lain sebagainya. Oke? Baik bunda-bunda semuanya, jika masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, ataupun bunda-bunda juga bisa follow Bu Bidan di Instagram, TikTok, dan juga di Facebook Group. Baik, sehat selalu semuanya.